Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita saat ini boleh bersama-sama datang di tempat ini dengan satu tujuan, untuk menyembah, memuji, memuliakan Allah kita, Allah yang hidup dan penuh kuasa, Allah Bapa yang mengasihi kita, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bila kita persiapkan hati pikiran kita, bila kita datang dengan segenap hati kita, sungguh-sungguh untuk menaikkan syukur kita, menyembah Dia, Allah yang hidup. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita berdiri menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita.
ajaib Engkau Tuhan, dan kami mau memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini kami segenap umat-Mu, segenap jemaat-Mu datang ke hadiran-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau menyucikan, melayakkan kami dan memperkenan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur juga Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan karena kasih kemurahan-Mu kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau menjamah, memberkati dan melawat kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Dan juga firman yang akan kami dengar akan memberi kekuatan, tuntunan dalam setiap langkah hidup kami. Hingga kami pulang mempunyai kekuatan dan berkat baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali bertemu di dalam satu persekutuan ibadah kepada Tuhan. Kita datang tentunya dengan sepenuh hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, baik hati, pikiran kita, pujian kita, telinga hati kita untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita pulang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan menjadikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan bagi kita. Dan Tuhan akan memberkati. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang, dan saat ini bersama-sama kita akan bersukacita memuji muliakan nama Tuhan. Ada sukacita? Berikan salam kanan kiri dengan sambil memberikan senyum yang terbaik walaupun nggak kelihatan. Dan mari kita bersama-sama, kita sebagai umat pilihan akan senantiasa menyenangkan, memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Dialah Raja yang hidup, yang mengasihi kita, yang sudah menebus kita semua. Saat ini bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani dari surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan nanti disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini setelah sepekan kita diberkati, kita akan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita juga melakukan firman Tuhan ini dengan memberi yang terbaik melalui persembahan persepuluhan kita dan persembahan lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian hidupku sekarang. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senam hatiku, senap jiwaku,
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang mulia yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, segala kebaikan, kasih setia, kemurahan, penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami beri kesempatan untuk kami boleh beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami mau belajar mengasihi Engkau, kami belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kami, itu persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, ataupun persembahan khusus lainnya. Tuhan mengurapi, memberkati, supaya persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di GPI Tlogomulyo. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan tulus hati, dengan sukacita memberi. Biar Tuhan terus memberkati dengan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan seluruh persembahan kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik, setelah kita memuji muliakan nama Tuhan dan memberikan yang terbaik melalui persembahan saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan bimbingan, tuntunan dalam setiap langkah hidup kita. Biarlah hati kita persiapkan seperti bejana yang siap dibentuk seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita dengan pujian, ini aku bejana. Sama-sama kita akan berdiri menaikkan pujian ini. Yesus
kasih karunia kemurahan anugerah-Mu yang besar kepada kami. Engkau pagi ini Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami, kesegaran jiwa roh kami. Kami datang menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami telah memuliakan Tuhan dengan puji-pujian penyembahan kami. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, menyiapkan untuk kami dapat menerima berkat Tuhan yang besar, yaitu firman Tuhan yang memberi kehidupan kami sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Namun kuasa-Mu yang besar, kasih-Mu yang nyata, menopang hamba-Mu, memberi kemampuan, memberi urapan, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan dan terima kasih Bapa di surga. Segala kegelapan roh-roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Engkau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau sendiri berkuasa atas jalannya firman Tuhan ini, sehingga kami semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang menerimanya, mendapatkan berkat bagi Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus menyelamatkan kita dengan suatu tujuan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini mungkin menurut saya ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan kita tanyakan. Yang pertama, untuk apa aku hidup? Ya. Kadang hanya satu hal saja, hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup saja, saudara bingung untuk itu. Untuk apa aku hidup? Yang kedua, apakah hidupku ini berarti? Ya. Untuk diri sendiri, untuk Tuhan, untuk orang lain, ya kita renungkan, kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, apakah tujuan hidupku? Tujuan hidup kita apa? Saudara semuanya harus mempunyai tujuan hidup ini. Kalau saudara tidak mempunyai tujuan hidup, saudara hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, ya, itu tidak dikehendaki Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah menciptakan apapun tanpa tujuan. Ya. Apalagi manusia seperti kita ini, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi sejak kita diciptakan untuk hidup di dunia ini, Allah mempunyai tujuan menciptakan saudara dan saya. Ya. Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, ini Allah mempunyai tujuan
untuk hidup kita yang sangat mulia. Ya, sekali lagi, Allah mempunyai tujuan, ya, menciptakan saudara dan saya ini dengan tujuannya yang sangat mulia. Namun sayangnya kita hidup menyimpang dari tujuan Allah. Ya. Ibarat kereta api itu kita keluar dari relnya, kita tergelincir karena pilihan kita sendiri yang penuh dosa. Ya. Kalau di dalam Alkitab, dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 dikatakan bahwa kita sesat seperti domba yang hanya dapat berkeliaran dengan jalannya sendiri. Itulah dosa manusia-manusia yang hidup sekarang ini. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah begitu baik kepada kita. Kita diciptakan kembali. Ya. Kita diciptakan kembali pada tujuan awal. Ya. Walaupun kita sudah hancur karena dosa, ya, Allah sendiri turun ke dunia ini di dalam Yesus Kristus, ya, dan rela berkorban menggantikan perbuatan kita, dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dialah juru selamat kita. Kita diselamatkan, ya, dilepaskan dari kematian kekal neraka jahanam, api yang bernyala itu, untuk hidup bersama-sama Dia. Ya, kekal, arti kekal itu tidak terbatas, berjuta-juta tahun tidak ada batasnya, abadi, ya, yang tidak pernah mati. Ya, kalau saudara di sini pernah ke daerah mana, Gubuk sana ya, yang dulu ada, sekarang masih ada itu, api abadi itu, yang tidak pernah mati. Itu dulu dipakai untuk Asian Games apa SEA Games, ngambil api dari situ. Jadi abadi itu tidak pernah mati. Itulah kita semuanya, ya, menerima anugerah Allah atas kebaikan Allah, ya, yang sejak awal Allah menciptakan kita untuk bersama-sama dengan Dia bersekutu, ya, sampai kekal selama-lamanya. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, sehingga neraka jahanam itulah yang menjadi bagian dalam kekekalan. Tapi kebaikan Allah, ya, kemuliaan Allah, kasih Allah yang begitu besar bagi kita, Dia turun sendiri, ya, sebagai manusia di dalam Yesus Kristus untuk menanggung penderitaan dosa-dosa kita, kematian kekal kita di atas kayu salib. Dan Dia mengalahkan kematian itu, bangkit dari antara orang mati untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga. Itu kebaikan Allah bagi kita. Kita diciptakan kembali, ya. Walaupun kita sudah hancur mati. Dan saudara-saudaraku, Allah inilah yang namanya dalam Alkitab, Allah menebus, melepaskan. Menebus itu kan melepaskan.
menebus, ya. Bukan hanya mengampuni. Ya. Jadi dosa itu tidak bisa hanya diampuni. Dosa itu harus ditebus, dilepaskan. Seperti dalam gadean itu, saudara menggadekan, mengambil gadean saudara itu harus menebus, melepaskan. Tidak bisa saya mengambil tanpa apa-apa, tidak bisa. Saudara harus menebus. Yaitu Allah menebus kita dengan mengorbankan dirinya yang seharusnya kita mati dalam neraka. Dilepaskannya untuk menerima keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan saudaraku, di dalam penebusan ini kita dilepaskan seperti kita didaur ulang. Ya. Kita diatur oleh Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita ditebus, setelah kita menjadi umat Tuhan, ya, setelah kita menjadi, kalau orang umumnya menjadi orang Kristen yang sejati, ya, kita diarahkan hidup kita. Ya. Allah ingin mengembalikan kepada kita kepada tujuan awal kita, ya, yaitu perubahan hidup, ya. Perubahan hidup menjadi hidup yang baru. Coba saudara buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan ini. Ia adalah ciptaan baru. Kita diciptakan kembali, didaur ulang kembali oleh Tuhan, ya, diatur oleh Tuhan. Sehingga yang lama, yang dosa, ya, kesusahan, penderitaan, semuanya, kekekalan dalam neraka itu, ya, sudah berlalu. Dilepaskan, kita ditebus, kita dilepaskan. Ya. Yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara tahu. Jadi saat ini, saat saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita sudah menjadi manusia baru. Ya, kita sudah menjadi manusia baru. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, manusia surgawi. Itulah manusia baru, manusia bukan seperti manusia dunia yang lainnya yang di luar Kristus. Ya, saudara. Ya. Kalau di dalam pembacaan tadi itu, ya, di dalam Efesus pasal yang ke-1 tadi, ya, ayat yang mulai semua ayat saya supaya saudara jelas. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus, ya, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini berkat rohani, berkat yang paling besar. Berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ya, dunia ini tidak bisa memberikan berkat rohani. Tetapi berkat rohani itu mencakup seluruh kebutuhan manusia di dunia ini.
Maka dikatakan di sini segala berkat rohani di dalam surga karena ini yang paling besar. Sebab ya, kita mendapatkan hal itu, mendapatkan berkat surgawi yang paling besar, ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya, dihidupkan kembali. Kita dipilih, kita dipanggil, tidak semua orang, saudara. Tidak semua orang dipanggil di hadapannya. Dalam kasih Allah yang besar itu. Ayat yang kelima, Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Sangat luar biasa, saudara. Kita dijadikan anak-anak Allah, orang surgawi, orang-orang abadi. Iya, saudara. Maka saudara, kalau kita ada masalah yang sedikit-sedikit itu jangan sampai membuat saudara stres, depresi, karena itu hal yang fana, yang bisa hilang, bisa sembuh, bisa iya. Tetapi berkat surgawi, kehidupan abadi yang kekal selama-lamanya itu diberikan kepada kita, kita dijadikan anak-anak Allah. Itu yang artinya kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Iya, saudara. Kalau di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-31 dikatakan Yesus Bapa di surga itu mengatakan kepada anaknya, kamu itu bersama-sama dengan aku. Kita itu bersama-sama karena kita menjadi anak-anak Allah. Semua milikku itu adalah milikmu. Itu yang dikatakan Allah. Ya saudara, coba saudara buka Lukas pasal 15 supaya saudara jelas itu. Ya. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, anak-anaknya termasuk saudara dan saya, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kita selalu menjadi bersama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya. Mengapa kita satu dengan lainnya berbeda? Sama-sama orang-orang Kristen, sama anak-anak Allah. Karena sifat kita berbeda terhadap Allah, terhadap Bapa. Seperti dalam perumpamaan ini, anak sulung berbeda dengan anak anak barep ya. Itu berbeda. Jadi kita dapat memiliki, Allah mengatakan semua ini milikku adalah milikmu. Kita dapat menerima dari berkat dari Allah itu tergantung kepada sifat kita, sikap kita, respon kita kepada Allah, kepada Tuhan. Tidak semuanya sama. Iya, saudara. Ada yang sederhana tapi penuh damai sukacita, ya, penuh dengan kebahagiaan, ada uangnya banyak, ya, karena tapi hidupnya gelisah dan semuanya berbeda-beda, tergantung sikap kita kepada Allah, respon kita. Ya. Allah memberikan semua yang sama, kita dibaptis dengan yang sama. Kita diajar dengan firman Tuhan yang sama, ya toh, tidak ada bedanya kan. Nah, tergantung kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu saya katakan judul ini, Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi dengan tujuan
Ya, kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, dari kejahatan, dari kehidupan neraka yang kekal, kematian kekal. Tidak hanya itu saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, tapi juga diselamatkan untuk kebaikan. Kita diselamatkan untuk kebaikan, ya. Bukan untuk kita sendiri saja. Ya. Kalau orang-orang dunia egoisnya tetap tinggi, ya, tetap tinggi loh. Baik suami kepada istri, istri maupun suami sama-sama egoisnya. Udah, istri satu tidak cukup, istri dua itu kan egois, orang egois itu, sama saja. Ya. Orang korupsi itu orang egois. Uangnya sudah banyak masih korupsi. Miliaran, triliunan untuk apa itu? Ya. Itu hanya menyengsarakan orang lain saja. Itu orang-orang dunia itu begitu. Tapi kita dipilih, dituntun, dihidupkan, didaur ulang kembali ini untuk kebaikan, untuk kemuliaan Allah. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk kemuliaan Allah kita daur ulang itu. Saya kasih contoh, ya. Saudara menikah. Tujuan saudara menikah apa? Ya. Wah, alasannya macam-macam. Yang satu kalau saya konseling itu banyak. Tujuan saya untuk membuat keluarga yang bahagia, semuanya bahagia, membuat bahagia, menyenangkan, demikian dan semuanya. Ya. Kalau tujuan saudara menikah, apapun juga saudara bekerja segalanya untuk memuliakan Tuhan. Aku menikah karena ingin memuliakan Tuhan di dalam keluargaku. Pasti saudara akan melakukan perintah Tuhan dan saudara akan mengalami kebahagiaan sebenarnya. Iya saudara. Kalau aku menikah karena dia cantik, aku menikah karena dia bodinya, karena dia kaya, karena dia, enggak tahan lama saudara. 1 minggu saja saudara sudah beri, ya, seperti membuat sandiwara Paskah, piring terbang dan semuanya. Teriak-teriak di dalam rumah tangga. Iya saudara. Kalau saudara ingin memuliakan Tuhan, saudara akan mengikuti aturan-aturan Tuhan dalam pernikahan. Itu salah satu contoh itu. Ya. Saudara buka di dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Ini aturan Tuhan dalam satu pernikahan. Dalam memuliakan Tuhan, saudara harus melakukan ini. Dan saudara kalau melakukan, saudara akan mengalami kebahagiaan keluarga. Ya, saya bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagaimana, karena ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu. Perhatikan itu. Ini istri-istri harus begitu, seperti jemaat kepada Kristus. Itu untuk istri. Ya. Di dalam segala tunduk, jadi menghormati istri. Kalau suaminya bekerja mendapatkan upah gaji yang mungkin tidak cukup,
Istri tidak boleh menuntut, tidak boleh mengeluh. Kembali kepada awal, istri diciptakan perempuan sebagai penolong. Ya, saudara harus menolong suami, menghormati suami. Kalau banyak orang sekarang, banyak perempuan jualan, ikut jualan ini, ikut ini, itu membantu suami, menolong suami untuk keluarga. Ya. Jangan hanya menuntut, minta ini. Kalau menuntut terus suaminya, akhirnya dia keluar dari rel Tuhan, berbuat kejahatan dalam pekerjaannya. Itu saudara yang menjadikan rumah tangga itu porak-poranda. Ya, itu ingat, istri diciptakan sebagai penolong, harus menolong suami, tunduk menghormati suami. Kalau orang Jawa mengatakan wong wedok kudu iso dadi daringan, ya betul, daringan. Apa saja yang didapat suami sedikit dapat membeberkan. Kalau itu banyak harus mengatur dengan baik. Keuangan itu bukan untuk kesenangan sendiri, ya, tetapi untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan keluarga, mencukupi keluarga. Ya. Dulu saya baru merintis gereja di sini, uang tidak cukup untuk makan. Anak saya beri makan 1 hari 2 kali, pakai kerupuk sudah. Ya, bertahun-tahun itu. Maka saya waktu kehilangan istri saya meninggal itu, kalau saya mikir tuh, aduh, penderitaan, suka duka dengan istri, tapi senang saudara. Itu untuk istri. Sekarang untuk suami. Perhatikan untuk suami. Ayat yang ke-25. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan supaya ia menyucikan dengan memandikan air dan firman. Jadi suami mengasihi istri, perhatikan di sini ayat 25, seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat itu rela berkorban sampai mau mati di kayu salib demi keselamatan jemaatnya. Itu suami dengan istri harus begitu. Jangan menjadi suami yang malas. Suami harus bertanggung jawab. Ya. Itu contohnya begitu. Kalau saudara ingin hidup memuliakan Tuhan dalam keluarga dan menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia, itu tidak tergantung dari materi. Tergantung dari kita sendiri mau memuliakan Tuhan atau tidak. Ya. Ini supaya komplit. Anak-anak juga ini. Efesus pasal 6 ayat 1 untuk anak-anak ini. Supaya anak-anaknya itu jangan lari dari kenyataan hidup. Hei anak-anak, Efesus pasal 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Janji Tuhan apa kalau anak-anak itu menghormati orang tua. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, dengarkan anak-anak. Kalau saudara ingin umur panjang, hidup berbahagia, senang, sukacita, panjang umur bumi ini, terus menghormati orang tua. Ya, jangan menganggap remeh, walaupun saudara sudah mungkin sudah menjadi orang yang pandai, sarjana S3, S4, ya, tapi orang tuamu, walaupun orang tuamu hanya lulusan SD Impres, tapi saudara harus menghormati. Ya.
Itu saudara. Ya, saudara semangati sehingga hidup saudara berbahagia. Bagi orang tua dengan anak, ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tetapi didiklah, perhatikan, mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari kecil sudah diajar untuk ikut PAUD, sekolah minggu, ya diajar yang baik. Jangan didiamkan saja, hanya dikasih makan. Dia akan cari dirinya sendiri yang padahal dari dunia ini kotor semuanya. Ya, ada ngerokok, ada begal, ada geng-gengan, dan narkoba. Saudara bayangkan anak-anak saudara, kalau saudara tidak mendidik di dalam Tuhan itu begitu. Tidak sedikit ini di Indonesia ini. Banyak sekali hal yang itu. Ada seks bebas dan semuanya. Hancur-hancuran sudah. Itu kalau orang tua hanya mendidik anak tidak di dalam Tuhan. Iya saudara. Kalau orang tua tidak mendidik anak di dalam Tuhan, jadinya begitu. Ya, kasihan anakmu, itu sama saja orang tua yang menjerumuskan anak untuk masa depannya. Ya. Diajar di dalam Tuhan, hanya tidak disekolahkan saja. Sekolahkan itu kan ilmu dunia, ilmu alam, tapi di dalam Tuhan itu ilmu rohani, ilmu moral, etika bagaimana. Jangan sampai anakmu pandai, anakmu berhasil, tetapi kamu tidak dianggap sebagai orang tuanya, seperti Malin Kundang itu. Cerita Malin Kundang itu. Iya saudara, itu namanya keluarga yang amburadul. Kalau di dalam Tuhan, kalau saya pernah mengikuti seminar Superbook itu yang dari luar itu, dari Amerika itu, siapa itu, dokter siapa itu mengatakan, kalau dari kecil anak kita diajar di dalam Tuhan, ya, Tuhan masuk di dalam anak kita. Bayangkan Tuhan yang luar biasa itu memberikan kepandaian kepada anak kita, memberikan tuntunan, memberikan hikmat sehingga anak kita bisa pandai luar dan dalam. Saudara, menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Anaknya berhasil di dalam Tuhan, di dalam karirnya, menghormati orang tua, ya, menyanjung orang tua. Itulah saudara-saudaraku. Jadi kita, tujuan hidup kita di dalam menjadi orang Kristen itu, dipanggil Tuhan itu bukan saudara untuk egois, untuk mengurusi duniawi saja, mengurusi anaknya dengan demikian, tapi lupa segala untuk memuliakan Tuhan itu bagaimana. Kita harus mempunyai tujuan memuliakan Tuhan di dalam segala hal, di dalam hidup kita, baik bekerja, baik bisnis, baik kuliah, baik sekolah, semua kita utamakan Tuhan daripada yang lainnya. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Coba buka 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup. Ini yang saya katakan tadi, kita didaur ulang. Kematian pengorbanan Yesus itu, kita yang mati rohani, yang mati kekal itu supaya kita hidup. Rohani kita, pikiran kita, semuanya supaya kita hidup. Tidak lagi untuk dirinya sendiri,
hilangkan egois, hanya kepentingan sendiri, tetapi untuk dia, ya, tetapi untuk dia, untuk Tuhan yang telah mati dan telah bangkit untuk kita semuanya. Itulah tujuan hidup kita. Ya saudara, hanya ngurusi duniawi, di rumah ribut, semana ribut, ya egois, mementingkan diri sendiri, kejahatan demi kejahatan, dosa demi dosa. Untuk apa hidup demikian itu? Saudara perhatikan hal-hal yang demikian ini, saudara. Ya. Ya. Mengapa Daud hidupnya berhasil? Keberhasilan Daud itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ini kemarin saya katakan menjadi idola saya itu. Karena Daud hanya melakukan kehendak Tuhan, hidup untuk Tuhan. Sampai dia menulis di dalam Mazmur ini, ya, firmanku, firmanmu, ya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada satu pengakuan bahwa keberhasilan hidup dia, ya, menjadi orang yang dapat memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, itu karena firman Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan. Iya saudara, sampai-sampai saudara, walaupun dia dihina oleh istrinya waktu dia menyanyi di jalanan, ya, dia diburu oleh mertuanya, mau dibunuh, ya, dengan anaknya sendiri Absalom mau dibunuh, tapi dia mengasihi semuanya itu. Ya. Dan dia tidak sebenarnya dapat membunuh Saul, Raja Saul itu. Tapi dia tidak mau karena apa? Karena Raja Saul orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia menghargai Allah. Itulah yang menjadi keberhasilan Daud. Ya, dia menghargai Allah, mengasihi sesama, ya, dan dia menjadi raja yang besar, yang dimuliakan oleh Tuhan. Itulah saudara-saudara, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saudara-saudaraku definisi usaha utama kehidupan yang kita jalani, yang merupakan satu tujuan hidup kita, ya. Jadi kita mengasihi sesama, menyelamatkan dia. Hidup kita ini memuliakan Tuhan dengan tujuan hidup taat kepada Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kita hidup sesudah kita menjadi anak-anak Allah, ini adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang artinya hidup di dalam kebenaran firman Allah, ya, bukan di dalam dosa lagi. Bukan itu saudara, itu menyakitkan hati Allah kalau saudara hidup di dalam dosa. Maka saya katakan tadi, berbeda-beda berkatnya orang satu dengan yang lainnya, ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13, di situ dikatakan menyerahkan kita itu harus hidup menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman, menjadi orang yang baik, orang yang benar di dalam Tuhan, orang yang penuh kasih, ya, bukan untuk kejahatan. Ya. Itulah saudara-saudara. Banyak orang sibuk
hanya untuk mencari hal yang duniawi, siang malam, ya, sampai dia gagal membentuk suatu kehidupan yang sebenarnya. Ya, Tuhan Yesus kan mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, jangan kamu seperti mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah, siang malam hanya mencari nafkah. Tetapi carilah kamu kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya yang dicari oleh orang-orang dunia itu akan kutambahkan kepadamu. Namanya kutambahkan kepadamu itu sudah diberi, sudah cukup, masih ditambahi lagi. Bagi orang lain itu siang malam dia mencari, tapi bagi orang yang mencari Tuhan, yang tunduk kepada firman Tuhan, itu akan diberi tambahan. Sampai Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara. Ya. Padahal kita diciptakan sebagai satu tujuan yang jauh lebih indah, lebih mulia daripada yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesuksesan dunia ya, itu tidak akan memberikan kepuasan hidup. Bukan kita tidak perlu hal yang duniawi, ya, tetapi kesuksesan dunia seperti apapun tidak akan memberikan kepuasan hidup dunia ini. Karena apa? Karena sesungguhnya kepuasan yang sejati itu hanya di dalam Yesus. Sudah dengarkan seluruh kesaksian orang-orang yang beriman, baik melalui YouTube, melalui apapun juga. Ya, mereka rela meninggalkan ya keduniawinya, percayaannya yang lama, agamanya yang lama, untuk hidup mengikut Kristus. Walaupun risiko yang dihadapinya sangat berat, sampai diusir keluarga. Karena kehidupan yang indah, yang sejati, kesuksesan itu hanya ada di dalam Yesus. Ya. Dengan macam apa saja orang itu, kaya, miskin seperti apa, Tuhan cukupkan semuanya. Ya. Baik tubuh, jiwa, roh saudara, hanya kepada Yesus. Tidak ada yang lain yang dapat memberikan. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi, Yesus kan mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, ya, tinggallah di dalam aku, ya, dan kamu akan berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam itu. Itu yang diumpamakan kan pohon, ya, pohon anggur itu. Kalau carang itu kita ranting-ranting itu nempel pada pokok anggur itu dari akar sampai batang itu akan menyaplai kebutuhan-kebutuhan carang itu sehingga carang itu berbuah banyak. Jadi kalau kita di dalam Yesus menempel, kita taat setia kepada Dia, Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan. Ya, Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, sebelum kamu berdoa itu Bapa sudah tahu apa yang kamu perlukan. Makanya jangan seperti orang-orang dunia itu, carilah kerajaan Allah dahulu. Itu saudara. Ya. Kalau kita di dalam Yesus, ya, pada akhirnya kan ayat
pasal 15 Yohanes 15 ini pada ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Mengapa kita tidak menerima? Karena kita tidak mau, kita kepada Tuhan hanya kita pakai sebagai ban sarep saja. Kalau perlu datang kepada Tuhan, kalau tidak ya masa bodoh. Kadang malah kita langgar firman-Nya. Bagaimana kita dapat hidup sejahtera, damai, sejahtera, sukacita, kasih, kemurahan, kita mendapatkan itu. Itu buah-buah dari yang diberikan Yesus. Tidak mungkin, saudara. Apa buah itu? Coba saudara buka Galatia pasal 5 ayat 22. Inilah buah-buahnya. Kita akan mengalami hal yang demikian ini tatkala kita hidup di dalam Kristus. Ya, kita akan mengalami menerima buah-buah yang luar biasa ini. Galatia pasal 5 ayat 22. Ya. Buah roh, buah surgawi, buah kita yang ada di dalam kita dari Yesus. Ini yang diberikan Yesus kepada kita. Kasih, sukacita. Saudara yang tadinya sering emosi, sering ini ganti buahnya dengan kasih, ada sukacita. Saudara hidup demikian apa tidak senang? Ya. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, hidup yang sangat luar biasa. Ini orang hidup berbahagia itu kalau mempunyai ini. Kalau saudara tidak mempunyai ini, tidak mungkin saudara bahagia. Ini saudara, ini hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di tempat lain. Maka kita dipilih, dipanggil, didaur ulang, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Hidup saat ini sampai kekal selama-lamanya. Ya, saudara tadi masuk mendapatkan buku arti kematian, ya nanti di rumah dibaca. Dibaca itu. Sehingga kita hidup itu, baik hidup maupun mati itu sama saja. Tenang, damai. Iya saudara, betul, hanya di dalam Yesus, di luar Yesus tidak bisa saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang semua ada pembentukan, ya semua ada pembentukan seperti nyanyian tadi. Nah, kita dibentuk, disempurnakan, ya iman kita, kasih kita semuanya. Ya, kita dibentuk oleh Tuhan dengan segala permasalahan, persoalan yang ada. Contohnya, Daud itu waktu itu dipilih oleh Tuhan, langsung diurapi, kamu akan menjadi raja yang besar. Apakah Daud langsung menjadi raja? Tidak, saudara. Menjadi raja itu tidak mudah. Dia harus ahli ekonomi, ahli politik, ahli semuanya. Itu dari mana wong Daud hanya gembala kambing? Dia dibentuk dulu oleh Tuhan. Menghadapi peperangan, menghadapi keluarga, menghadapi Goliat, menghadapi kemiskinan. Dibentuk dulu, baru semuanya sudah sempurna menurut Allah, baru dia diangkat menjadi raja. Menjadi raja itu menjadi raja yang baik. Sama dengan kita. Kalau kita ada masalah sedikit, itu biasalah. Berdoa yang penting kita. Berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Beri kekuatan kami. Untuk kami dapat menghadapi masalah ini. Iya. Betul itu saudara. Seperti Paulus di dalam penjara. Bukan dia berdoa untuk minta dikeluarkan dari penjara.
Tidak, tapi beri kami kekuatan untuk tetap memberitakan Injil. Tapi Tuhan memberikan ya jalan keluar, dia dilepaskan dari penjara. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Saya katakan tidak takut semua itu. Kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ya. Roma 8 ayat 28. Ini pengalaman yang dialami oleh Paulus, hamba-hamba Tuhan semuanya. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Perhatikan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Arti mengasihi Dia itu bagi mereka yang melakukan perintah Tuhan. Ya. Itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21, 23 itu arti mengasihi Tuhan itu melakukan perintah Tuhan. Bagi kita yang taat tunduk kepada Tuhan, Allah selalu bersama kita, bekerja bersama kita untuk mendatangkan satu kebaikan. Ya. Sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hidup ini, kita dipanggil, kita dipilih untuk memuliakan Tuhan. Kalau tujuan hidup saudara begitu, aku ingin memuliakan Tuhan. Dengan segala kehidupanku, baik aku di rumah, di masyarakat, di dalam bekerja, di dalam bisnis, dalam kuliah, dalam sekolah, di dalam berpacaran, semuanya Tuhan akan menolong saudara, menuntun saudara di dalam saudara sampai saudara mendapatkan satu keberhasilan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai untuk menyampaikan firman-Mu pagi ini. Kami mohon Roh Kudus terus memberikan pengertian kepada jemaat-Mu, hal yang lebih luas, lebih dalam. Berikan pemahaman, pengertian akan rancangan dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Sehingga jemaat-Mu akan mengalami kebahagiaan, kesejahteraan, sukacita yang besar di dalam hidup ini. Dan kehidupan kekal untuk selama-lamanya yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka, beri keberhasilan, beri kesuksesan. Keberhasilan-kesuksesan yang sejati hanya ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Maka Engkau mengurapi seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Sehingga sungguh-sungguh dia menjadi orang Kristen pengikut Kristus yang sejati. Yang sungguh-sungguh dapat menggenapi rancangan Allah yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini dengan pujian Yesus Kau Benaran. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus Kau benaran.
duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja dan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Diakon Stefanus akan menyampaikannya. Silakan. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum nanti saya melanjutkan dalam doa, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja
Namun sebelum itu saya ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu Ibu Sri Sumarni dari Ampel Boyolali. Monggo silahkan angkat tangan. Bu Sri di mana? Oh, puji Tuhan. Terima kasih Bu Sri. Selamat datang, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Dan kami terus mengundang Ibu bisa bersama-sama dengan kami bertumbuh, kita bersama-sama bertumbuh melalui gereja di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan melihat beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, hari ini sekolah minggu kelas madya dan tunas muda dimulai kembali secara tatap muka di gereja. Mulai nanti jam 8 sampai jam 9. Oleh karena itu Bapak Ibu yang punya putra-putri silahkan ya, yang usia kelas madya dan tunas muda diarahkan supaya mereka ke gereja. Kemudian yang kedua, ini yang sangat penting, kelas keanggotaan dimulai minggu depan ya, hari Minggu 10 Oktober 2021 mulai jam 8 pagi. Untuk diperhatikan, bagi anggota kelas keanggotaan yang biasa datang di ibadah pertama, mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu untuk langsung mengikuti kelas. Bagi yang biasa datang di dalam ibadah yang kedua, mohon datang lebih awal untuk mengikuti kelas keanggotaan sebelum masuk di dalam ibadah yang kedua. Dan bagi anggota kelas keanggotaan yang biasa datang di sore hari, mohon untuk dapat hadir di kelas keanggotaan yang di jam 8 ya, jam 8 pagi. Semua anggota kelas keanggotaan wajib mengikuti kelas yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi selama 4 kali pertemuan ya, 4 kali pertemuan. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Apabila ada yang berhalangan, mohon segera berkonsultasi dengan Bapak Gembala Sidang atau bisa dengan saya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, persekutuan KPW di bulan Oktober 2021 ini dilaksanakan secara tatap muka dengan beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Catatannya yang pertama, jadwal KPW seperti semula, yaitu hari Kamis atau Jumat pada minggu kedua dan keempat. Kemudian KPW dapat dilaksanakan bergantian di rumah-rumah jemaat dengan syarat rumah yang akan ketempatan KPW tersebut lingkungannya sudah mengizinkan dilaksanakan perkumpulan atau kegiatan warga. Kemudian rumahnya yang ketempatan memiliki ventilasi yang cukup ya, tidak tertutup. Kemudian jemaat yang akan KPW harus memakai masker dari rumah, duduk dengan menjaga jarak dan tidak ada kontak fisik. Durasi maksimal 1 jam dan disarankan tanpa makan atau minum di tempat. Bagi KPW yang rumah-rumahnya tidak memungkinkan, bisa melaksanakan KPW di gereja dengan berkoordinasi dengan sekretaris gereja untuk penjadwalannya. Sebagai informasi, ini KPW Ruth dan KPW Getsemani akan melaksanakan KPW di gereja pada hari Jumat 15 Oktober 2021 jam 19 atau jam 7 malam di gereja. Kemudian yang keempat, mengingat ini sudah mendekati akhir tahun, mari kita memenuhi komitmen kita untuk melunasi iuran Pangrukti Layon supaya pelayanan kasih ini tetap dapat berjalan dengan baik dan tertib ya. Kemudian yang kelima, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Mari jemaat ikut membagikan informasi ini kepada tetangga, kerabat ya, sehingga akan lebih banyak lagi anak-anak yang bisa kita jangkau dan bisa kita layani bersama-sama.
Yang keenam, yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu, doa Daniel, doa dan doa. Kita semakin melekat ya. Dalam satu hari 3 kali kita berdoa secara pribadi, menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama di dalam lembar di sampingnya, tidak saya bacakan semuanya. Yang penting pada hari ini sudah dilaksanakan sekolah minggu secara tatap muka ya, jam 8 untuk kelas Madya dan Tunas Muda. Untuk kelas yang lain jadwalnya masih seperti biasa dilaksanakan secara online. Jam 9 ada nanti ibadah umum yang kedua, kemudian nanti sore ada ibadah umum yang ketiga jam 16.30. Yang penting hari Rabu Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di dalam doa dan pujian. Kemudian hari Sabtu jangan lupa anak-anak muda tetap melaksanakan persekutuan ya, PKMB, baik PKMB Alfa maupun PKMB yang lebih senior itu. Kemudian untuk di minggu yang akan datang kegiatannya masih sama dengan hari ini ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam kegiatan-kegiatan supaya kita dapat mengikuti dengan baik dan kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama Bapak Theophilus Diki Yuda Pratama. Kemudian Saudara Eriko Arsel Hartanto, Bapak David Prastio Wibowo Laban, kemudian anak Misel Bulan Aurora Nurfianto, Ibu Yemima Tri Setiawati, Ibu Maria Siami, Ibu Francisca Sumarni, Ibu Parti, Bapak Timotius Anom Sujatmiko, Saudara Christian Sentanu Satrio Wibowo, kemudian anak Niluh Evelyn Kristabel, Bapak Yonatan Astobroto, kemudian Saudara Kristina Dwiyanti, dan yang terakhir anak Roy Rapa Rasendra. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu semuanya, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat kepada Tuhan dan menjadi berkat. Mari saya mengundang Bapak Ibu semuanya, pengumumannya sudah berakhir, kita mau berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati dalam rangkaian ibadah kami, khususnya firman Tuhan yang terus mengajar, mendidik kami, mengarahkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang memanggil, memilih kami dengan satu tujuan yang mulia di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur bila firman-Mu yang kami terima bukan berlalu begitu saja, tetapi itu jadi bagian hidup kami untuk kami lakukan dan kami kerjakan di dalam kehidupan umat-Mu. Engkau memberkati supaya jemaat-jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohonkan juga berkat-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan, mengajar, mendidik kami. Tuhan terus menambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, dan karya pelayanannya Tuhan semakin bertumbuh, berkembang, membawa kami terus hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kami terus bertumbuh, baik secara kualitas, iman, percaya, pengenalan kami akan Engkau. Semakin hari ya Tuhan, kami semakin hidup melekat kepadamu. Dan secara kuantitas kami ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru yang bertobat, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau memakai kami, jemaat-jemaat-Mu,
untuk menjangkau mereka buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, baik para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, seluruh pelayan-pelayan-Mu, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu urapan kuasa Roh Kudus yang tercurah di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami. Setiap kegiatan gereja dipakai untuk membangun iman, supaya kami semakin teguh dan kuat mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-Mu, pengembangan TK PAUD, goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Kami percaya Engkau mencurahkan berkat-Mu, sehingga gereja-Mu boleh diberikan kecukupan bahkan kelimpahan. Yang sakit, hamba berdoa buat Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunardi, Ibu Yohanes Haryanto. Kami menyerahkan Ibu Angel, kami menyerahkan Ibu Herman, Bapak Ibu Sarmo ya Tuhan Yesus, Ibu Mala, Bapak Gideon Yatman, Ibu Sarah, Bapak Yunus Amin Priyadi, anak Marcel, anak Devarel. Setiap yang sakit kami bawa, kami doakan mereka. Kami mohon Tuhan di hadapan hadirat-Mu, Engkau yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan dan kesembuhan-Mu terjadi atas setiap anak-anak-Mu. Yang undur, yang lemah dibangkitkan kembali, supaya mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang bertobat dan setia kepadamu. Yang akan merayakan ulang tahun Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati dengan umur panjang, kesetiaan. Mereka boleh diberkati baik secara rohani maupun jasmani, sehingga mereka tetap setia mengiring Engkau sampai pada garis akhir. Bangsa dan negara kami terus mengucap syukur di mana pandemi semakin terkendali. Kami percaya itu datangnya dari Engkau, kuasa-Mu yang menjamah, kuasa-Mu juga yang terus memulihkan bangsa kami, baik ekonomi, politik, keamanan, semuanya terkendali. Dan Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Terima kasih Bapak. Jawa Tengah, Kota Semarang, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau terus memberkati Tuhan untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Kota ini boleh menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Banyak orang boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak orang juga terus mencari Engkau. Berkati Pak Wali Kota, berkati juga seluruh jajarannya, dan kami bersyukur untuk pandemi yang ada di Kota Semarang semakin turun luar biasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Berkati kota ini. Khususnya kami berdoa wilayah Telogosari Wetan di mana gereja-Mu berada. Engkau memberkati perangkat kelurahan, Bapak Lurah LPMK Babinsa. Masyarakat sekitar diberkati, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik, dan nama-Mu dipermuliakan. Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dalam seluruh kehidupan mereka, di dalam membangun rumah tangga diberkati dengan suasana surgawi. Engkau juga memberkati setiap usaha, jualan Tuhan, bisnis, pekerjaan, karir, semuanya diberkati. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Kami percaya ketika kami melekat kepadamu, Tuhan memelihara sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas seluruh jemaat-jemaat-Mu. Anak-anak muda yang saatnya berumah tangga dituntun, kami percaya disiapkan jodoh yang seiman, jodoh yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda terus bertumbuh, baik PMBI, PKMB, sekolah minggu, semuanya terus bertumbuh menjadi generasi-generasi pemenang. Kalau sebentar, kami akan mengakhiri dalam ibadah kami. Kau jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka bencana pencobaan, kasih setia kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah, terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, setelah persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun membimbing kehidupan saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, karena anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan panjatkan syukur bagimu. Kasih Yesusku, karena anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan panjatkan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.